Abu Nawas dan metode pendidikan lucu yang mengesankan. Abu Nawas adalah seorang tokoh terkenal di dunia Islam. Dikenal tidak hanya sebagai seorang penyair yang humoris, tetapi juga sebagai seorang pemikir cerdas yang memiliki cara pandang unik terhadap kehidupan. Di tengah kehidupan sehari-hari yang penuh dengan teka-teki, Abu Nawas sering menunjukkan kebijaksanaannya melalui cerita-cerita yang mengundang tawa sekaligus memberikan pelajaran yang mendalam. Salah satu aspek menarik dari kehidupannya adalah metode pendidikan lucu yang ia terapkan kepada para muridnya dan masyarakat di sekitarnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mengundang sekelompok anak muda di desanya untuk belajar bersama di taman kecil di belakang rumahnya. Anak-anak tersebut awalnya merasa ragu karena mereka mengenal Abu Nawas sebagai sosok yang kerap bercanda dan melakukan hal-hal yang tak terduga. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguan mereka dan mereka pun datang dengan antusias. Ketika anak-anak sudah berkumpul, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kantong besar. Dengan wajah yang serius namun penuh teka-teki, ia bertanya kepada para muridnya, "Siapa di antara kalian yang bisa menebak isi kantong ini?" Anak-anak pun mulai berbisik satu sama lain, mencoba mencari jawaban yang terbaik. Beberapa menyebutkan buah, sementara yang lain menebak makanan ringan. Namun Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan sebuah batu besar dari dalam kantong tersebut, membuat semua anak terkejut. Salah satu anak bertanya, "Guru, mengapa kau membawa batu? Apa yang bisa kita pelajari dari ini?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Batu ini adalah perumpamaan. Sebagaimana batu yang keras ini, begitu pula kebodohan manusia jika tidak diasah dengan ilmu. Batu ini akan tetap menjadi batu kecuali kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat." Setelah itu, Abu Nawas mengeluarkan sebuah cermin kecil dari balik jubahnya. Ia memegang cermin itu di depan wajahnya dan berkata, "Lihatlah, ini adalah alat paling jujur di dunia. Cermin tidak pernah berbohong. Cobalah masing-masing dari kalian melihat wajah kalian di sini dan katakan apa yang kalian lihat." Anak-anak mulai berebut untuk melihat ke dalam cermin. Beberapa tertawa melihat wajah mereka sendiri, sementara yang lain menunjukkan rasa malu. Abu Nawas kemudian berkata, "Sebagaimana cermin ini menunjukkan siapa kalian sebenarnya, ilmu juga adalah cermin. Ia akan memperlihatkan kelemahan dan kelebihan kita. Namun, hanya orang yang berani melihat dirinya dengan jujur yang akan mampu memperbaiki dirinya." Hari itu Abu Nawas terus mengajarkan pelajaran-pelajaran berharga dengan cara yang unik. Ia mengajarkan pentingnya logika melalui teka-teki, mengenalkan makna kerjasama dengan permainan, dan menanamkan nilai kejujuran melalui cerita lucu yang ia buat sendiri. Setiap anak yang hadir merasa bahwa mereka tidak hanya belajar tetapi juga mendapatkan hiburan yang menyenangkan. Suatu kali ia membawa seekor ayam dan seekor anjing ke tengah-tengah kelasnya. Para murid tertawa melihat kedua hewan itu. Abu Nawas kemudian berkata, "Mari kita lakukan eksperimen kecil. Apakah kalian bisa membuat ayam ini menjadi seekor anjing?" Anak-anak pun bingung. Bagaimana mungkin seekor ayam bisa menjadi anjing? Salah satu anak mencoba menjawab, "Itu mustahil, guru. Ayam akan selalu menjadi ayam." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Benar, sebagaimana ayam tidak bisa menjadi anjing, manusia pun tidak bisa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Tugas kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri." Metode pendidikan Abu Nawas memang tidak seperti guru-guru lainnya. Ia lebih suka menggunakan analogi sederhana, humor, dan kejutan untuk menarik perhatian murid-muridnya. Meskipun cara mengajarnya tampak lucu, pesan-pesan yang ia sampaikan selalu mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Bagi Abu Nawas, belajar bukanlah tentang menghafal, tetapi tentang memahami
dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, murid-murid Abu Nawas tidak hanya mengingat pelajaran yang diajarkan, tetapi juga kenangan indah bersama guru mereka yang cerdas dan jenaka. Bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang teman yang mengajarkan kehidupan dengan cara yang unik dan juga mengesankan. Waktu terus berlalu dan metode pendidikan Abu Nawas semakin dikenal di seantero negeri. Banyak orang tua yang mulai mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepadanya. Tidak sedikit pula orang dewasa yang datang, berharap bisa menyerap kebijaksanaan dari tokoh yang terkenal karena kecerdasannya itu. Namun, Abu Nawas tetap rendah hati. Ia selalu mengatakan bahwa ia bukanlah seorang guru besar, melainkan hanya seorang yang mencoba berbagi cara berpikir sederhana namun mendalam. Pada suatu hari, seorang pejabat istana yang terkesan dengan reputasi Abu Nawas memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke istana. Raja mendengar banyak cerita tentang bagaimana metode pengajaran Abu Nawas mampu menyentuh hati orang-orang dari berbagai kalangan. Dengan penuh rasa ingin tahu, sang raja memerintahkan agar anak-anak dari keluarga bangsawan juga belajar kepada Abu Nawas, meskipun hanya untuk 1 hari. Saat tiba di istana, Abu Nawas disambut dengan meriah. Anak-anak bangsawan berkumpul di aula besar. Penasaran dengan apa yang akan diajarkan, Abu Nawas membawa sebuah karung kain besar, persis seperti yang ia lakukan sebelumnya di desanya. Namun kali ini, isi karung tersebut jauh lebih beragam. Ada buah-buahan, ada alat tulis, ada botol kosong, dan selembar kain putih yang besar. Ia memulai pelajarannya dengan mengeluarkan buah apel dari dalam karung. Ia bertanya, "Apa yang kalian lihat dari apel ini?" Anak-anak menjawab, "Ini adalah makanan yang manis." Abu Nawas tersenyum, lalu menggigit apel tersebut dan berkata, "Benar, apel ini manis. Tetapi jika aku memakannya, kalian tidak akan merasakan manisnya, bukan? Begitu pula ilmu. Ia hanya bermanfaat jika kalian sendiri yang mempelajarinya, bukan sekedar mendengar orang lain mengalaminya." Setelah itu, ia mengambil botol kosong yang berkata, "Jika aku ingin mengisi botol ini dengan air, apa yang harus aku lakukan?" Anak-anak menjawab serempak, "Isi dengan air." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tentu saja, tetapi sebelum mengisi, aku harus memastikan bahwa botol ini bersih. Kalau tidak, air yang masuk pun akan menjadi kotor. Begitulah hati dan pikiran kita. Sebelum menerima ilmu, kita harus membersihkan diri dari prasangka buruk, rasa iri, dan kebodohan." Pelajaran itu diselingi dengan banyak humor khas Abu Nawas yang membuat anak-anak tertawa terbahak-bahak. Bahkan sang raja yang menyaksikan dari kejauhan tak kuasa menahan senyumnya. Namun di balik setiap tawa ada pesan mendalam yang menggugah hati dan pikiran para muridnya. Sebagai penutup, Abu Nawas membentangkan kain putih besar di tengah aula. Ia meminta setiap anak mencoretkan sesuatu di kain tersebut, apapun yang mereka inginkan. Ketika kain itu penuh dengan coretan, Abu Nawas memegang kain tersebut dan berkata, "Lihatlah, awalnya kain ini putih bersih, tetapi sekarang penuh coretan. Begitu juga hidup kita. Setiap tindakan kita adalah coretan di kain kehidupan. Sebaliknya, kita harus berhati-hati agar hanya meninggalkan coretan yang indah dan bermakna." Pelajaran itu membuat semua orang terdiam sejenak, merenungi kata-kata Abu Nawas. Anak-anak belajar bahwa hidup mereka adalah kesempatan untuk menciptakan karya yang indah. Sementara para orang dewasa menyadari bahwa kebijaksanaan sejati seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin harum. Ia menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang menghibur namun penuh makna. Metode pendidikannya terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi.
menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang bagaimana ilmu bisa diajarkan dengan cara yang menyenangkan dan juga mengesankan. Dan bagi mereka yang pernah belajar darinya, Abu Nawas tidak hanya seorang guru, tetapi juga sebuah legenda yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu harus serius, tetapi bisa hadir dengan tawa dan juga kebahagiaan. Tahun-tahun berlalu, dan usia Abu Nawas pun semakin senja. Meski demikian, semangatnya untuk berbagi ilmu dan kebijaksanaan tidak pernah surut. Anak-anak, pemuda, dan bahkan orang-orang tua terus berdatangan ke rumahnya, berharap mendapatkan pelajaran dan gurauan dari kisah-kisahnya yang penuh makna. Setiap sudut kampung tempat ia tinggal dipenuhi dengan cerita-cerita tentang bagaimana Abu Nawas mengubah hidup seseorang hanya dengan sebuah candaan atau teka-teki yang sederhana. Suatu hari ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di depan rumahnya, seorang murid yang dulu sering belajar darinya datang untuk berkunjung. Murid itu kini telah menjadi seorang pemimpin desa yang dihormati. Dengan penuh rasa hormat, ia duduk di samping Abu Nawas dan berkata, "Guru, aku telah menjalankan apa yang kau ajarkan. Setiap kebijaksanaan yang kau tanamkan dalam hatiku menjadi panduan dalam setiap keputusan yang kuambil. Tapi ada satu hal yang selalu menggangguku." Abu Nawas tersenyum dan bertanya, "Apa yang mengganggumu, anakku?" Murid itu menjawab, "Aku selalu merasa tidak akan mampu membalas semua ilmu dan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Bagaimana aku bisa membalasnya, guru?" Dengan suara yang lembut, Abu Nawas berkata, "Ilmu dan kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang perlu dibalas kepadaku, anakku. Jika kau ingin membalasnya, teruslah berbagi dengan orang lain, sebagaimana aku berbagi denganmu. Sebarkan kebaikan dan jadilah cermin bagi orang-orang di sekitarmu. Itu adalah balasan terbaik yang bisa kau berikan." Setelah itu Abu Nawas memandang langit yang biru dan menambahkan, "Hidup ini seperti pohon, anakku. Kita menanam benih, merawatnya, dan suatu hari pohon itu akan memberi buah bagi orang lain. Jangan khawatir tentang berapa banyak buah yang kau terima, tetapi fokuslah pada seberapa rindangnya pohon itu bagi mereka yang membutuhkan naungan." Hari itu menjadi hari terakhir Abu Nawas mengajarkan pelajaran kepada siapapun. Tak lama setelah percakapan itu, ia meninggalkan dunia ini dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan warisan berupa ilmu, kebijaksanaan, dan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, dan namanya tetap hidup sebagai simbol kecerdasan, humor, dan kebaikan. Abu Nawas mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup di hati mereka yang pernah disentuh oleh kehadirannya. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa pendidikan tidak harus berat dan kaku, tetapi bisa hadir dalam bentuk canda, tawa, dan juga kasih sayang. Dan itulah mengapa hingga kini Abu Nawas dikenang bukan hanya sebagai penyair dan pemikir, tetapi juga sebagai guru sejati yang mendidik dengan cara yang lucu, mengesankan, dan tak terlupakan. Tamat. Abu Nawas dan metode pendidikan lucu yang mengesankan. Abu Nawas adalah seorang tokoh terkenal di dunia Islam. Dikenal tidak hanya sebagai seorang penyair yang humoris, tetapi juga sebagai seorang pemikir cerdas yang memiliki cara pandang unik terhadap kehidupan. Di tengah kehidupan sehari-hari yang penuh dengan teka-teki, Abu Nawas sering menunjukkan kebijaksanaannya melalui cerita-cerita yang mengundang tawa sekaligus memberikan pelajaran yang mendalam. Salah satu aspek menarik dari kehidupannya adalah metode pendidikan lucu yang ia terapkan kepada para muridnya dan masyarakat di sekitarnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mengundang sekelompok anak muda di desanya untuk belajar bersama di taman kecil di belakang rumahnya.
Anak-anak tersebut awalnya merasa ragu karena mereka mengenal Abu Nawas sebagai sosok yang kerap bercanda dan melakukan hal-hal yang tak terduga. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguan mereka dan mereka pun datang dengan antusias. Ketika anak-anak sudah berkumpul, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kantong besar. Dengan wajah yang serius namun penuh teka-teki, ia bertanya kepada para muridnya, "Siapa di antara kalian yang bisa menebak isi kantong ini?" Anak-anak pun mulai berbisik satu sama lain, mencoba mencari jawaban yang terbaik. Beberapa menyebutkan buah, sementara yang lain menebak makanan ringan. Namun Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan sebuah batu besar dari dalam kantong tersebut, membuat semua anak terkejut. Salah satu anak bertanya, "Guru, mengapa kau membawa batu? Apa yang bisa kita pelajari dari ini?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Batu ini adalah perumpamaan. Sebagaimana batu yang keras ini, begitu pula kebodohan manusia jika tidak diasah dengan ilmu. Batu ini akan tetap menjadi batu kecuali kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat." Setelah itu, Abu Nawas mengeluarkan sebuah cermin kecil dari balik jubahnya. Ia memegang cermin itu di depan wajahnya dan berkata, "Lihatlah, ini adalah alat paling jujur di dunia. Cermin tidak pernah berbohong. Cobalah masing-masing dari kalian melihat wajah kalian di sini dan katakan apa yang kalian lihat." Anak-anak mulai berebut untuk melihat ke dalam cermin. Beberapa tertawa melihat wajah mereka sendiri, sementara yang lain menunjukkan rasa malu. Abu Nawas kemudian berkata, "Sebagaimana cermin ini menunjukkan siapa kalian sebenarnya, ilmu juga adalah cermin. Ia akan memperlihatkan kelemahan dan kelebihan kita. Namun, hanya orang yang berani melihat dirinya dengan jujur yang akan mampu memperbaiki dirinya." Hari itu Abu Nawas terus mengajarkan pelajaran-pelajaran berharga dengan cara yang unik. Ia mengajarkan pentingnya logika melalui teka-teki, mengenalkan makna kerjasama dengan permainan, dan menanamkan nilai kejujuran melalui cerita lucu yang ia buat sendiri. Setiap anak yang hadir merasa bahwa mereka tidak hanya belajar tetapi juga mendapatkan hiburan yang menyenangkan. Suatu kali ia membawa seekor ayam dan seekor anjing ke tengah-tengah kelasnya. Para murid tertawa melihat kedua hewan itu. Abu Nawas kemudian berkata, "Mari kita lakukan eksperimen kecil. Apakah kalian bisa membuat ayam ini menjadi seekor anjing?" Anak-anak pun bingung. Bagaimana mungkin seekor ayam bisa menjadi anjing? Salah satu anak mencoba menjawab, "Itu mustahil, guru. Ayam akan selalu menjadi ayam." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Benar, sebagaimana ayam tidak bisa menjadi anjing, manusia pun tidak bisa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Tugas kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri." Metode pendidikan Abu Nawas memang tidak seperti guru-guru lainnya. Ia lebih suka menggunakan analogi sederhana, humor, dan kejutan untuk menarik perhatian murid-muridnya. Meskipun cara mengajarnya tampak lucu, pesan-pesan yang ia sampaikan selalu mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Bagi Abu Nawas, belajar bukanlah tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, murid-murid Abu Nawas tidak hanya mengingat pelajaran yang diajarkan, tetapi juga kenangan indah bersama guru mereka yang cerdas dan jenaka. Bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang teman yang mengajarkan kehidupan dengan cara yang unik dan juga mengesankan. Waktu terus berlalu dan metode pendidikan Abu Nawas semakin dikenal di seantero negeri. Banyak orang tua yang mulai mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepadanya. Tidak sedikit pula orang dewasa yang datang, berharap bisa menyerap kebijaksanaan dari tokoh yang terkenal karena kecerdasannya itu. Namun, Abu Nawas tetap rendah hati.
Ia selalu mengatakan bahwa ia bukanlah seorang guru besar, melainkan hanya seorang yang mencoba berbagi cara berpikir sederhana namun mendalam. Pada suatu hari, seorang pejabat istana yang terkesan dengan reputasi Abu Nawas memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke istana. Raja mendengar banyak cerita tentang bagaimana metode pengajaran Abu Nawas mampu menyentuh hati orang-orang dari berbagai kalangan. Dengan penuh rasa ingin tahu, sang raja memerintahkan agar anak-anak dari keluarga bangsawan juga belajar kepada Abu Nawas, meskipun hanya untuk 1 hari. Saat tiba di istana, Abu Nawas disambut dengan meriah. Anak-anak bangsawan berkumpul di aula besar. Penasaran dengan apa yang akan diajarkan, Abu Nawas membawa sebuah karung kain besar, persis seperti yang ia lakukan sebelumnya di desanya. Namun kali ini, isi karung tersebut jauh lebih beragam. Ada buah-buahan, ada alat tulis, ada botol kosong, dan selembar kain putih yang besar. Ia memulai pelajarannya dengan mengeluarkan buah apel dari dalam karung. Ia bertanya, "Apa yang kalian lihat dari apel ini?" Anak-anak menjawab, "Ini adalah makanan yang manis." Abu Nawas tersenyum, lalu menggigit apel tersebut dan berkata, "Benar, apel ini manis. Tetapi jika aku memakannya, kalian tidak akan merasakan manisnya, bukan? Begitu pula ilmu. Ia hanya bermanfaat jika kalian sendiri yang mempelajarinya, bukan sekedar mendengar orang lain mengalaminya." Setelah itu, ia mengambil botol kosong yang berkata, "Jika aku ingin mengisi botol ini dengan air, apa yang harus aku lakukan?" Anak-anak menjawab serempak, "Isi dengan air." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tentu saja, tetapi sebelum mengisi, aku harus memastikan bahwa botol ini bersih. Kalau tidak, air yang masuk pun akan menjadi kotor. Begitulah hati dan pikiran kita. Sebelum menerima ilmu, kita harus membersihkan diri dari prasangka buruk, rasa iri, dan kebodohan." Pelajaran itu diselingi dengan banyak humor khas Abu Nawas yang membuat anak-anak tertawa terbahak-bahak. Bahkan sang raja yang menyaksikan dari kejauhan tak kuasa menahan senyumnya. Namun di balik setiap tawa ada pesan mendalam yang menggugah hati dan pikiran para muridnya. Sebagai penutup, Abu Nawas membentangkan kain putih besar di tengah aula. Ia meminta setiap anak mencoretkan sesuatu di kain tersebut, apapun yang mereka inginkan. Ketika kain itu penuh dengan coretan, Abu Nawas memegang kain tersebut dan berkata, "Lihatlah, awalnya kain ini putih bersih, tetapi sekarang penuh coretan. Begitu juga hidup kita. Setiap tindakan kita adalah coretan di kain kehidupan. Sebaliknya, kita harus berhati-hati agar hanya meninggalkan coretan yang indah dan bermakna." Pelajaran itu membuat semua orang terdiam sejenak, merenungi kata-kata Abu Nawas. Anak-anak belajar bahwa hidup mereka adalah kesempatan untuk menciptakan karya yang indah. Sementara para orang dewasa menyadari bahwa kebijaksanaan sejati seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin harum. Ia menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang menghibur namun penuh makna. Metode pendidikannya terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang bagaimana ilmu bisa diajarkan dengan cara yang menyenangkan dan juga mengesankan. Dan bagi mereka yang pernah belajar darinya, Abu Nawas tidak hanya seorang guru, tetapi juga sebuah legenda yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu harus serius, tetapi bisa hadir dengan tawa dan juga kebahagiaan. Tahun-tahun berlalu, dan usia Abu Nawas pun semakin senja. Meski demikian, semangatnya untuk berbagi ilmu dan kebijaksanaan tidak pernah surut. Anak-anak, pemuda, dan bahkan orang-orang tua terus berdatangan ke rumahnya, berharap mendapatkan pelajaran dan gurauan dari kisah-kisahnya yang penuh makna.
Setiap sudut kampung tempat ia tinggal dipenuhi dengan cerita-cerita tentang bagaimana Abu Nawas mengubah hidup seseorang hanya dengan sebuah candaan atau teka-teki yang sederhana. Suatu hari ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di depan rumahnya, seorang murid yang dulu sering belajar darinya datang untuk berkunjung. Murid itu kini telah menjadi seorang pemimpin desa yang dihormati. Dengan penuh rasa hormat, ia duduk di samping Abu Nawas dan berkata, "Guru, aku telah menjalankan apa yang kau ajarkan. Setiap kebijaksanaan yang kau tanamkan dalam hatiku menjadi panduan dalam setiap keputusan yang kuambil. Tapi ada satu hal yang selalu menggangguku." Abu Nawas tersenyum dan bertanya, "Apa yang mengganggumu, anakku?" Murid itu menjawab, "Aku selalu merasa tidak akan mampu membalas semua ilmu dan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Bagaimana aku bisa membalasnya, guru?" Dengan suara yang lembut, Abu Nawas berkata, "Ilmu dan kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang perlu dibalas kepadaku, anakku. Jika kau ingin membalasnya, teruslah berbagi dengan orang lain, sebagaimana aku berbagi denganmu. Sebarkan kebaikan dan jadilah cermin bagi orang-orang di sekitarmu. Itu adalah balasan terbaik yang bisa kau berikan." Setelah itu Abu Nawas memandang langit yang biru dan menambahkan, "Hidup ini seperti pohon, anakku. Kita menanam benih, merawatnya, dan suatu hari pohon itu akan memberi buah bagi orang lain. Jangan khawatir tentang berapa banyak buah yang kau terima, tetapi fokuslah pada seberapa rindangnya pohon itu bagi mereka yang membutuhkan naungan." Hari itu menjadi hari terakhir Abu Nawas mengajarkan pelajaran kepada siapapun. Tak lama setelah percakapan itu, ia meninggalkan dunia ini dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan warisan berupa ilmu, kebijaksanaan, dan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, dan namanya tetap hidup sebagai simbol kecerdasan, humor, dan kebaikan. Abu Nawas mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup di hati mereka yang pernah disentuh oleh kehadirannya. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa pendidikan tidak harus berat dan kaku, tetapi bisa hadir dalam bentuk canda, tawa, dan juga kasih sayang. Dan itulah mengapa hingga kini Abu Nawas dikenang bukan hanya sebagai penyair dan pemikir, tetapi juga sebagai guru sejati yang mendidik dengan cara yang lucu, mengesankan, dan tak terlupakan. Tamat. Abu Nawas dan metode pendidikan lucu yang mengesankan. Abu Nawas adalah seorang tokoh terkenal di dunia Islam. Dikenal tidak hanya sebagai seorang penyair yang humoris, tetapi juga sebagai seorang pemikir cerdas yang memiliki cara pandang unik terhadap kehidupan. Di tengah kehidupan sehari-hari yang penuh dengan teka-teki, Abu Nawas sering menunjukkan kebijaksanaannya melalui cerita-cerita yang mengundang tawa sekaligus memberikan pelajaran yang mendalam. Salah satu aspek menarik dari kehidupannya adalah metode pendidikan lucu yang ia terapkan kepada para muridnya dan masyarakat di sekitarnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mengundang sekelompok anak muda di desanya untuk belajar bersama di taman kecil di belakang rumahnya. Anak-anak tersebut awalnya merasa ragu karena mereka mengenal Abu Nawas sebagai sosok yang kerap bercanda dan melakukan hal-hal yang tak terduga. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguan mereka dan mereka pun datang dengan antusias. Ketika anak-anak sudah berkumpul, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kantong besar. Dengan wajah yang serius namun penuh teka-teki, ia bertanya kepada para muridnya, "Siapa di antara kalian yang bisa menebak isi kantong ini?" Anak-anak pun mulai berbisik satu sama lain, mencoba mencari jawaban yang terbaik. Beberapa menyebutkan buah, sementara yang lain menebak makanan ringan. Namun Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum.
Ia kemudian mengeluarkan sebuah batu besar dari dalam kantong tersebut, membuat semua anak terkejut. Salah satu anak bertanya, "Guru, mengapa kau membawa batu? Apa yang bisa kita pelajari dari ini?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Batu ini adalah perumpamaan. Sebagaimana batu yang keras ini, begitu pula kebodohan manusia jika tidak diasah dengan ilmu. Batu ini akan tetap menjadi batu kecuali kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat." Setelah itu, Abu Nawas mengeluarkan sebuah cermin kecil dari balik jubahnya. Ia memegang cermin itu di depan wajahnya dan berkata, "Lihatlah, ini adalah alat paling jujur di dunia. Cermin tidak pernah berbohong. Cobalah masing-masing dari kalian melihat wajah kalian di sini dan katakan apa yang kalian lihat." Anak-anak mulai berebut untuk melihat ke dalam cermin. Beberapa tertawa melihat wajah mereka sendiri, sementara yang lain menunjukkan rasa malu. Abu Nawas kemudian berkata, "Sebagaimana cermin ini menunjukkan siapa kalian sebenarnya, ilmu juga adalah cermin. Ia akan memperlihatkan kelemahan dan kelebihan kita. Namun, hanya orang yang berani melihat dirinya dengan jujur yang akan mampu memperbaiki dirinya." Hari itu Abu Nawas terus mengajarkan pelajaran-pelajaran berharga dengan cara yang unik. Ia mengajarkan pentingnya logika melalui teka-teki, mengenalkan makna kerjasama dengan permainan, dan menanamkan nilai kejujuran melalui cerita lucu yang ia buat sendiri. Setiap anak yang hadir merasa bahwa mereka tidak hanya belajar tetapi juga mendapatkan hiburan yang menyenangkan. Suatu kali ia membawa seekor ayam dan seekor anjing ke tengah-tengah kelasnya. Para murid tertawa melihat kedua hewan itu. Abu Nawas kemudian berkata, "Mari kita lakukan eksperimen kecil. Apakah kalian bisa membuat ayam ini menjadi seekor anjing?" Anak-anak pun bingung. Bagaimana mungkin seekor ayam bisa menjadi anjing? Salah satu anak mencoba menjawab, "Itu mustahil, guru. Ayam akan selalu menjadi ayam." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Benar, sebagaimana ayam tidak bisa menjadi anjing, manusia pun tidak bisa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Tugas kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri." Metode pendidikan Abu Nawas memang tidak seperti guru-guru lainnya. Ia lebih suka menggunakan analogi sederhana, humor, dan kejutan untuk menarik perhatian murid-muridnya. Meskipun cara mengajarnya tampak lucu, pesan-pesan yang ia sampaikan selalu mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Bagi Abu Nawas, belajar bukanlah tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, murid-murid Abu Nawas tidak hanya mengingat pelajaran yang diajarkan, tetapi juga kenangan indah bersama guru mereka yang cerdas dan jenaka. Bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang teman yang mengajarkan kehidupan dengan cara yang unik dan juga mengesankan. Waktu terus berlalu dan metode pendidikan Abu Nawas semakin dikenal di seantero negeri. Banyak orang tua yang mulai mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepadanya. Tidak sedikit pula orang dewasa yang datang, berharap bisa menyerap kebijaksanaan dari tokoh yang terkenal karena kecerdasannya itu. Namun, Abu Nawas tetap rendah hati. Ia selalu mengatakan bahwa ia bukanlah seorang guru besar, melainkan hanya seorang yang mencoba berbagi cara berpikir sederhana namun mendalam. Pada suatu hari, seorang pejabat istana yang terkesan dengan reputasi Abu Nawas memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke istana. Raja mendengar banyak cerita tentang bagaimana metode pengajaran Abu Nawas mampu menyentuh hati orang-orang dari berbagai kalangan. Dengan penuh rasa ingin tahu, sang raja memerintahkan agar anak-anak dari keluarga bangsawan juga belajar kepada Abu Nawas, meskipun hanya untuk 1 hari. Saat tiba di istana, Abu Nawas disambut dengan meriah. Anak-anak bangsawan berkumpul di aula besar.
Penasaran dengan apa yang akan diajarkan, Abu Nawas membawa sebuah karung kain besar, persis seperti yang ia lakukan sebelumnya di desanya. Namun kali ini, isi karung tersebut jauh lebih beragam. Ada buah-buahan, ada alat tulis, ada botol kosong, dan selembar kain putih yang besar. Ia memulai pelajarannya dengan mengeluarkan buah apel dari dalam karung. Ia bertanya, "Apa yang kalian lihat dari apel ini?" Anak-anak menjawab, "Ini adalah makanan yang manis." Abu Nawas tersenyum, lalu menggigit apel tersebut dan berkata, "Benar, apel ini manis. Tetapi jika aku memakannya, kalian tidak akan merasakan manisnya, bukan? Begitu pula ilmu. Ia hanya bermanfaat jika kalian sendiri yang mempelajarinya, bukan sekedar mendengar orang lain mengalaminya." Setelah itu, ia mengambil botol kosong yang berkata, "Jika aku ingin mengisi botol ini dengan air, apa yang harus aku lakukan?" Anak-anak menjawab serempak, "Isi dengan air." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tentu saja, tetapi sebelum mengisi, aku harus memastikan bahwa botol ini bersih. Kalau tidak, air yang masuk pun akan menjadi kotor. Begitulah hati dan pikiran kita. Sebelum menerima ilmu, kita harus membersihkan diri dari prasangka buruk, rasa iri, dan kebodohan." Pelajaran itu diselingi dengan banyak humor khas Abu Nawas yang membuat anak-anak tertawa terbahak-bahak. Bahkan sang raja yang menyaksikan dari kejauhan tak kuasa menahan senyumnya. Namun di balik setiap tawa ada pesan mendalam yang menggugah hati dan pikiran para muridnya. Sebagai penutup, Abu Nawas membentangkan kain putih besar di tengah aula. Ia meminta setiap anak mencoretkan sesuatu di kain tersebut, apapun yang mereka inginkan. Ketika kain itu penuh dengan coretan, Abu Nawas memegang kain tersebut dan berkata, "Lihatlah, awalnya kain ini putih bersih, tetapi sekarang penuh coretan. Begitu juga hidup kita. Setiap tindakan kita adalah coretan di kain kehidupan. Sebaliknya, kita harus berhati-hati agar hanya meninggalkan coretan yang indah dan bermakna." Pelajaran itu membuat semua orang terdiam sejenak, merenungi kata-kata Abu Nawas. Anak-anak belajar bahwa hidup mereka adalah kesempatan untuk menciptakan karya yang indah. Sementara para orang dewasa menyadari bahwa kebijaksanaan sejati seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin harum. Ia menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang menghibur namun penuh makna. Metode pendidikannya terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang bagaimana ilmu bisa diajarkan dengan cara yang menyenangkan dan juga mengesankan. Dan bagi mereka yang pernah belajar darinya, Abu Nawas tidak hanya seorang guru, tetapi juga sebuah legenda yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu harus serius, tetapi bisa hadir dengan tawa dan juga kebahagiaan. Tahun-tahun berlalu, dan usia Abu Nawas pun semakin senja. Meski demikian, semangatnya untuk berbagi ilmu dan kebijaksanaan tidak pernah surut. Anak-anak, pemuda, dan bahkan orang-orang tua terus berdatangan ke rumahnya, berharap mendapatkan pelajaran dan gurauan dari kisah-kisahnya yang penuh makna. Setiap sudut kampung tempat ia tinggal dipenuhi dengan cerita-cerita tentang bagaimana Abu Nawas mengubah hidup seseorang hanya dengan sebuah candaan atau teka-teki yang sederhana. Suatu hari ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di depan rumahnya, seorang murid yang dulu sering belajar darinya datang untuk berkunjung. Murid itu kini telah menjadi seorang pemimpin desa yang dihormati. Dengan penuh rasa hormat, ia duduk di samping Abu Nawas dan berkata, "Guru, aku telah menjalankan apa yang kau ajarkan. Setiap kebijaksanaan yang kau tanamkan dalam hatiku menjadi panduan dalam setiap keputusan yang kuambil.
Tapi ada satu hal yang selalu menggangguku. Abu Nawas tersenyum dan bertanya, "Apa yang mengganggumu, anakku?" Murid itu menjawab, "Aku selalu merasa tidak akan mampu membalas semua ilmu dan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Bagaimana aku bisa membalasnya, guru?" Dengan suara yang lembut, Abu Nawas berkata, "Ilmu dan kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang perlu dibalas kepadaku, anakku. Jika kau ingin membalasnya, teruslah berbagi dengan orang lain. Sebagaimana aku berbagi denganmu. Sebarkan kebaikan dan jadilah cermin bagi orang-orang di sekitarmu. Itu adalah balasan terbaik yang bisa kau berikan." Setelah itu Abu Nawas memandang langit yang biru dan menambahkan, "Hidup ini seperti pohon, anakku. Kita menanam benih, merawatnya, dan suatu hari pohon itu akan memberi buah bagi orang lain. Jangan khawatir tentang berapa banyak buah yang kau terima, tetapi fokuslah pada seberapa rindangnya pohon itu bagi mereka yang membutuhkan naungan." Hari itu menjadi hari terakhir Abu Nawas mengajarkan pelajaran kepada siapapun. Tak lama setelah percakapan itu, ia meninggalkan dunia ini dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan warisan berupa ilmu, kebijaksanaan, dan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, dan namanya tetap hidup sebagai simbol kecerdasan, humor, dan kebaikan. Abu Nawas mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup di hati mereka yang pernah disentuh oleh kehadirannya. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa pendidikan tidak harus berat dan kaku, tetapi bisa hadir dalam bentuk canda, tawa, dan juga kasih sayang. Dan itulah mengapa hingga kini Abu Nawas dikenang bukan hanya sebagai penyair dan pemikir, tetapi juga sebagai guru sejati yang mendidik dengan cara yang lucu, mengesankan, dan tak terlupakan. Tamat. Abu Nawas dan metode pendidikan lucu yang mengesankan. Abu Nawas adalah seorang tokoh terkenal di dunia Islam. Dikenal tidak hanya sebagai seorang penyair yang humoris, tetapi juga sebagai seorang pemikir cerdas yang memiliki cara pandang unik terhadap kehidupan. Di tengah kehidupan sehari-hari yang penuh dengan teka-teki, Abu Nawas sering menunjukkan kebijaksanaannya melalui cerita-cerita yang mengundang tawa sekaligus memberikan pelajaran yang mendalam. Salah satu aspek menarik dari kehidupannya adalah metode pendidikan lucu yang ia terapkan kepada para muridnya dan masyarakat di sekitarnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mengundang sekelompok anak muda di desanya untuk belajar bersama di taman kecil di belakang rumahnya. Anak-anak tersebut awalnya merasa ragu karena mereka mengenal Abu Nawas sebagai sosok yang kerap bercanda dan melakukan hal-hal yang tak terduga. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguan mereka dan mereka pun datang dengan antusias. Ketika anak-anak sudah berkumpul, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kantong besar. Dengan wajah yang serius namun penuh teka-teki, ia bertanya kepada para muridnya, "Siapa di antara kalian yang bisa menebak isi kantong ini?" Anak-anak pun mulai berbisik satu sama lain, mencoba mencari jawaban yang terbaik. Beberapa menyebutkan buah, sementara yang lain menebak makanan ringan. Namun Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan sebuah batu besar dari dalam kantong tersebut, membuat semua anak terkejut. Salah satu anak bertanya, "Guru, mengapa kau membawa batu? Apa yang bisa kita pelajari dari ini?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Batu ini adalah perumpamaan. Sebagaimana batu yang keras ini, begitu pula kebodohan manusia jika tidak diasah dengan ilmu. Batu ini akan tetap menjadi batu kecuali kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat." Setelah itu, Abu Nawas mengeluarkan sebuah cermin kecil dari balik jubahnya. Ia memegang cermin itu di depan wajahnya dan berkata, "Lihatlah, ini adalah alat paling jujur di dunia.
Cermin tidak pernah berbohong. Cobalah masing-masing dari kalian melihat wajah kalian di sini dan katakan apa yang kalian lihat. Anak-anak mulai berebut untuk melihat ke dalam cermin. Beberapa tertawa melihat wajah mereka sendiri, sementara yang lain menunjukkan rasa malu. Abu Nawas kemudian berkata, "Sebagaimana cermin ini menunjukkan siapa kalian sebenarnya, ilmu juga adalah cermin. Ia akan memperlihatkan kelemahan dan kelebihan kita. Namun, hanya orang yang berani melihat dirinya dengan jujur yang akan mampu memperbaiki dirinya." Hari itu Abu Nawas terus mengajarkan pelajaran-pelajaran berharga dengan cara yang unik. Ia mengajarkan pentingnya logika melalui teka-teki, mengenalkan makna kerjasama dengan permainan, dan menanamkan nilai kejujuran melalui cerita lucu yang ia buat sendiri. Setiap anak yang hadir merasa bahwa mereka tidak hanya belajar tetapi juga mendapatkan hiburan yang menyenangkan. Suatu kali ia membawa seekor ayam dan seekor anjing ke tengah-tengah kelasnya. Para murid tertawa melihat kedua hewan itu. Abu Nawas kemudian berkata, "Mari kita lakukan eksperimen kecil. Apakah kalian bisa membuat ayam ini menjadi seekor anjing?" Anak-anak pun bingung. Bagaimana mungkin seekor ayam bisa menjadi anjing? Salah satu anak mencoba menjawab, "Itu mustahil, guru. Ayam akan selalu menjadi ayam." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Benar, sebagaimana ayam tidak bisa menjadi anjing, manusia pun tidak bisa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Tugas kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri." Metode pendidikan Abu Nawas memang tidak seperti guru-guru lainnya. Ia lebih suka menggunakan analogi sederhana, humor, dan kejutan untuk menarik perhatian murid-muridnya. Meskipun cara mengajarnya tampak lucu, pesan-pesan yang ia sampaikan selalu mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Bagi Abu Nawas, belajar bukanlah tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, murid-murid Abu Nawas tidak hanya mengingat pelajaran yang diajarkan, tetapi juga kenangan indah bersama guru mereka yang cerdas dan jenaka. Bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang teman yang mengajarkan kehidupan dengan cara yang unik dan juga mengesankan. Waktu terus berlalu dan metode pendidikan Abu Nawas semakin dikenal di seantero negeri. Banyak orang tua yang mulai mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepadanya. Tidak sedikit pula orang dewasa yang datang, berharap bisa menyerap kebijaksanaan dari tokoh yang terkenal karena kecerdasannya itu. Namun, Abu Nawas tetap rendah hati. Ia selalu mengatakan bahwa ia bukanlah seorang guru besar, melainkan hanya seorang yang mencoba berbagi cara berpikir sederhana namun mendalam. Pada suatu hari, seorang pejabat istana yang terkesan dengan reputasi Abu Nawas memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke istana. Raja mendengar banyak cerita tentang bagaimana metode pengajaran Abu Nawas mampu menyentuh hati orang-orang dari berbagai kalangan. Dengan penuh rasa ingin tahu, sang raja memerintahkan agar anak-anak dari keluarga bangsawan juga belajar kepada Abu Nawas, meskipun hanya untuk 1 hari. Saat tiba di istana, Abu Nawas disambut dengan meriah. Anak-anak bangsawan berkumpul di aula besar. Penasaran dengan apa yang akan diajarkan, Abu Nawas membawa sebuah karung kain besar, persis seperti yang ia lakukan sebelumnya di desanya. Namun kali ini, isi karung tersebut jauh lebih beragam. Ada buah-buahan, ada alat tulis, ada botol kosong, dan selembar kain putih yang besar. Ia memulai pelajarannya dengan mengeluarkan buah apel dari dalam karung. Ia bertanya, "Apa yang kalian lihat dari apel ini?" Anak-anak menjawab, "Ini adalah makanan yang manis." Abu Nawas tersenyum, lalu menggigit apel tersebut dan berkata, "Benar, apel ini manis. Tetapi jika aku memakannya, kalian tidak akan merasakan manisnya, bukan? Begitu pula ilmu. Ia hanya bermanfaat jika kalian sendiri yang mempelajarinya.
bukan sekedar mendengar orang lain mengalaminya. Setelah itu, ia mengambil botol kosong yang berkata, "Jika aku ingin mengisi botol ini dengan air, apa yang harus aku lakukan?" Anak-anak menjawab serempak, "Isi dengan air." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tentu saja, tetapi sebelum mengisi, aku harus memastikan bahwa botol ini bersih. Kalau tidak, air yang masuk pun akan menjadi kotor." Begitulah hati dan pikiran kita. Sebelum menerima ilmu, kita harus membersihkan diri dari prasangka buruk, rasa iri, dan kebodohan. Pelajaran itu diselingi dengan banyak humor khas Abu Nawas yang membuat anak-anak tertawa terbahak-bahak. Bahkan sang raja yang menyaksikan dari kejauhan tak kuasa menahan senyumnya. Namun di balik setiap tawa ada pesan mendalam yang menggugah hati dan pikiran para muridnya. Sebagai penutup, Abu Nawas membentangkan kain putih besar di tengah aula. Ia meminta setiap anak mencoretkan sesuatu di kain tersebut, apapun yang mereka inginkan. Ketika kain itu penuh dengan coretan, Abu Nawas memegang kain tersebut dan berkata, "Lihatlah, awalnya kain ini putih bersih, tetapi sekarang penuh coretan. Begitu juga hidup kita. Setiap tindakan kita adalah coretan di kain kehidupan. Sebaliknya, kita harus berhati-hati agar hanya meninggalkan coretan yang indah dan bermakna." Pelajaran itu membuat semua orang terdiam sejenak, merenungi kata-kata Abu Nawas. Anak-anak belajar bahwa hidup mereka adalah kesempatan untuk menciptakan karya yang indah. Sementara para orang dewasa menyadari bahwa kebijaksanaan sejati seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin harum. Ia menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang menghibur namun penuh makna. Metode pendidikannya terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang bagaimana ilmu bisa diajarkan dengan cara yang menyenangkan dan juga mengesankan. Dan bagi mereka yang pernah belajar darinya, Abu Nawas tidak hanya seorang guru, tetapi juga sebuah legenda yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu harus serius, tetapi bisa hadir dengan tawa dan juga kebahagiaan. Tahun-tahun berlalu, dan usia Abu Nawas pun semakin senja. Meski demikian, semangatnya untuk berbagi ilmu dan kebijaksanaan tidak pernah surut. Anak-anak, pemuda, dan bahkan orang-orang tua terus berdatangan ke rumahnya, berharap mendapatkan pelajaran dan gurauan dari kisah-kisahnya yang penuh makna. Setiap sudut kampung tempat ia tinggal dipenuhi dengan cerita-cerita tentang bagaimana Abu Nawas mengubah hidup seseorang hanya dengan sebuah candaan atau teka-teki yang sederhana. Suatu hari ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di depan rumahnya, seorang murid yang dulu sering belajar darinya datang untuk berkunjung. Murid itu kini telah menjadi seorang pemimpin desa yang dihormati. Dengan penuh rasa hormat, ia duduk di samping Abu Nawas dan berkata, "Guru, aku telah menjalankan apa yang kau ajarkan. Setiap kebijaksanaan yang kau tanamkan dalam hatiku menjadi panduan dalam setiap keputusan yang kuambil. Tapi ada satu hal yang selalu menggangguku." Abu Nawas tersenyum dan bertanya, "Apa yang mengganggumu, anakku?" Murid itu menjawab, "Aku selalu merasa tidak akan mampu membalas semua ilmu dan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Bagaimana aku bisa membalasnya, guru?" Dengan suara yang lembut, Abu Nawas berkata, "Ilmu dan kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang perlu dibalas kepadaku, anakku. Jika kau ingin membalasnya, teruslah berbagi dengan orang lain, sebagaimana aku berbagi denganmu. Sebarkan kebaikan dan jadilah cermin bagi orang-orang di sekitarmu. Itu adalah balasan terbaik yang bisa kau berikan." Setelah itu Abu Nawas memandang langit yang biru dan menambahkan,
Hidup ini seperti pohon, anakku. Kita menanam benih, merawatnya, dan suatu hari pohon itu akan memberi buah bagi orang lain. Jangan khawatir tentang berapa banyak buah yang kau terima, tetapi fokuslah pada seberapa rindangnya pohon itu bagi mereka yang membutuhkan naungan. Hari itu menjadi hari terakhir Abu Nawas mengajarkan pelajaran kepada siapapun. Tak lama setelah percakapan itu, ia meninggalkan dunia ini dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan warisan berupa ilmu, kebijaksanaan, dan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, dan namanya tetap hidup sebagai simbol kecerdasan, humor, dan kebaikan. Abu Nawas mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup di hati mereka yang pernah disentuh oleh kehadirannya. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa pendidikan tidak harus berat dan kaku, tetapi bisa hadir dalam bentuk canda, tawa, dan juga kasih sayang. Dan itulah mengapa hingga kini Abu Nawas dikenang bukan hanya sebagai penyair dan pemikir, tetapi juga sebagai guru sejati yang mendidik dengan cara yang lucu, mengesankan, dan tak terlupakan. Tamat. Abu Nawas dan metode pendidikan lucu yang mengesankan. Abu Nawas adalah seorang tokoh terkenal di dunia Islam. Dikenal tidak hanya sebagai seorang penyair yang humoris, tetapi juga sebagai seorang pemikir cerdas yang memiliki cara pandang unik terhadap kehidupan. Di tengah kehidupan sehari-hari yang penuh dengan teka-teki, Abu Nawas sering menunjukkan kebijaksanaannya melalui cerita-cerita yang mengundang tawa sekaligus memberikan pelajaran yang mendalam. Salah satu aspek menarik dari kehidupannya adalah metode pendidikan lucu yang ia terapkan kepada para muridnya dan masyarakat di sekitarnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mengundang sekelompok anak muda di desanya untuk belajar bersama di taman kecil di belakang rumahnya. Anak-anak tersebut awalnya merasa ragu karena mereka mengenal Abu Nawas sebagai sosok yang kerap bercanda dan melakukan hal-hal yang tak terduga. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguan mereka dan mereka pun datang dengan antusias. Ketika anak-anak sudah berkumpul, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kantong besar. Dengan wajah yang serius namun penuh teka-teki, ia bertanya kepada para muridnya, "Siapa di antara kalian yang bisa menebak isi kantong ini?" Anak-anak pun mulai berbisik satu sama lain, mencoba mencari jawaban yang terbaik. Beberapa menyebutkan buah, sementara yang lain menebak makanan ringan. Namun Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum. Ia kemudian mengeluarkan sebuah batu besar dari dalam kantong tersebut, membuat semua anak terkejut. Salah satu anak bertanya, "Guru, mengapa kau membawa batu? Apa yang bisa kita pelajari dari ini?" Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Batu ini adalah perumpamaan. Sebagaimana batu yang keras ini, begitu pula kebodohan manusia jika tidak diasah dengan ilmu. Batu ini akan tetap menjadi batu kecuali kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat." Setelah itu, Abu Nawas mengeluarkan sebuah cermin kecil dari balik jubahnya. Ia memegang cermin itu di depan wajahnya dan berkata, "Lihatlah, ini adalah alat paling jujur di dunia. Cermin tidak pernah berbohong. Cobalah masing-masing dari kalian melihat wajah kalian di sini dan katakan apa yang kalian lihat." Anak-anak mulai berebut untuk melihat ke dalam cermin. Beberapa tertawa melihat wajah mereka sendiri, sementara yang lain menunjukkan rasa malu. Abu Nawas kemudian berkata, "Sebagaimana cermin ini menunjukkan siapa kalian sebenarnya, ilmu juga adalah cermin. Ia akan memperlihatkan kelemahan dan kelebihan kita. Namun, hanya orang yang berani melihat dirinya dengan jujur yang akan mampu memperbaiki dirinya." Hari itu Abu Nawas terus mengajarkan pelajaran-pelajaran berharga dengan cara yang unik. Ia mengajarkan pentingnya logika melalui teka-teki,
mengenalkan makna kerjasama dengan permainan, dan menanamkan nilai kejujuran melalui cerita lucu yang ia buat sendiri. Setiap anak yang hadir merasa bahwa mereka tidak hanya belajar tetapi juga mendapatkan hiburan yang menyenangkan. Suatu kali ia membawa seekor ayam dan seekor anjing ke tengah-tengah kelasnya. Para murid tertawa melihat kedua hewan itu. Abu Nawas kemudian berkata, "Mari kita lakukan eksperimen kecil. Apakah kalian bisa membuat ayam ini menjadi seekor anjing?" Anak-anak pun bingung. Bagaimana mungkin seekor ayam bisa menjadi anjing? Salah satu anak mencoba menjawab, "Itu mustahil, guru. Ayam akan selalu menjadi ayam." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Benar. Sebagaimana ayam tidak bisa menjadi anjing, manusia pun tidak bisa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Tugas kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri." Metode pendidikan Abu Nawas memang tidak seperti guru-guru lainnya. Ia lebih suka menggunakan analogi sederhana, humor, dan kejutan untuk menarik perhatian murid-muridnya. Meskipun cara mengajarnya tampak lucu, pesan-pesan yang ia sampaikan selalu mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Bagi Abu Nawas, belajar bukanlah tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, murid-murid Abu Nawas tidak hanya mengingat pelajaran yang diajarkan, tetapi juga kenangan indah bersama guru mereka yang cerdas dan jenaka. Bagi mereka, Abu Nawas bukan hanya seorang guru, tetapi juga seorang teman yang mengajarkan kehidupan dengan cara yang unik dan juga mengesankan. Waktu terus berlalu dan metode pendidikan Abu Nawas semakin dikenal di seantero negeri. Banyak orang tua yang mulai mengirim anak-anak mereka untuk belajar kepadanya. Tidak sedikit pula orang dewasa yang datang, berharap bisa menyerap kebijaksanaan dari tokoh yang terkenal karena kecerdasannya itu. Namun, Abu Nawas tetap rendah hati. Ia selalu mengatakan bahwa ia bukanlah seorang guru besar, melainkan hanya seorang yang mencoba berbagi cara berpikir sederhana namun mendalam. Pada suatu hari, seorang pejabat istana yang terkesan dengan reputasi Abu Nawas memutuskan untuk mengundang Abu Nawas ke istana. Raja mendengar banyak cerita tentang bagaimana metode pengajaran Abu Nawas mampu menyentuh hati orang-orang dari berbagai kalangan. Dengan penuh rasa ingin tahu, sang raja memerintahkan agar anak-anak dari keluarga bangsawan juga belajar kepada Abu Nawas, meskipun hanya untuk 1 hari. Saat tiba di istana, Abu Nawas disambut dengan meriah. Anak-anak bangsawan berkumpul di aula besar. Penasaran dengan apa yang akan diajarkan, Abu Nawas membawa sebuah karung kain besar, persis seperti yang ia lakukan sebelumnya di desanya. Namun kali ini, isi karung tersebut jauh lebih beragam. Ada buah-buahan, ada alat tulis, ada botol kosong, dan selembar kain putih yang besar. Ia memulai pelajarannya dengan mengeluarkan buah apel dari dalam karung. Ia bertanya, "Apa yang kalian lihat dari apel ini?" Anak-anak menjawab, "Ini adalah makanan yang manis." Abu Nawas tersenyum, lalu menggigit apel tersebut dan berkata, "Benar, apel ini manis. Tetapi jika aku memakannya, kalian tidak akan merasakan manisnya, bukan? Begitu pula ilmu. Ia hanya bermanfaat jika kalian sendiri yang mempelajarinya, bukan sekedar mendengar orang lain mengalaminya." Setelah itu, ia mengambil botol kosong yang berkata, "Jika aku ingin mengisi botol ini dengan air, apa yang harus aku lakukan?" Anak-anak menjawab serempak, "Isi dengan air." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tentu saja, tetapi sebelum mengisi, aku harus memastikan bahwa botol ini bersih. Kalau tidak, air yang masuk pun akan menjadi kotor. Begitulah hati dan pikiran kita. Sebelum menerima ilmu, kita harus membersihkan diri dari prasangka buruk, rasa iri, dan kebodohan." Pelajaran itu diselingi dengan banyak humor khas Abu Nawas.
yang membuat anak-anak tertawa terbahak-bahak. Bahkan sang raja yang menyaksikan dari kejauhan tak kuasa menahan senyumnya. Namun di balik setiap tawa ada pesan mendalam yang menggugah hati dan pikiran para muridnya. Sebagai penutup, Abu Nawas membentangkan kain putih besar di tengah aula. Ia meminta setiap anak mencoretkan sesuatu di kain tersebut, apapun yang mereka inginkan. Ketika kain itu penuh dengan coretan, Abu Nawas memegang kain tersebut dan berkata, "Lihatlah, awalnya kain ini putih bersih, tetapi sekarang penuh coretan. Begitu juga hidup kita. Setiap tindakan kita adalah coretan di kain kehidupan. Sebaliknya, kita harus berhati-hati agar hanya meninggalkan coretan yang indah dan bermakna." Pelajaran itu membuat semua orang terdiam sejenak, merenungi kata-kata Abu Nawas. Anak-anak belajar bahwa hidup mereka adalah kesempatan untuk menciptakan karya yang indah. Sementara para orang dewasa menyadari bahwa kebijaksanaan sejati seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin harum. Ia menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang menghibur namun penuh makna. Metode pendidikannya terus dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang bagaimana ilmu bisa diajarkan dengan cara yang menyenangkan dan juga mengesankan. Dan bagi mereka yang pernah belajar darinya, Abu Nawas tidak hanya seorang guru, tetapi juga sebuah legenda yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu harus serius, tetapi bisa hadir dengan tawa dan juga kebahagiaan. Tahun-tahun berlalu, dan usia Abu Nawas pun semakin senja. Meski demikian, semangatnya untuk berbagi ilmu dan kebijaksanaan tidak pernah surut. Anak-anak, pemuda, dan bahkan orang-orang tua terus berdatangan ke rumahnya, berharap mendapatkan pelajaran dan gurauan dari kisah-kisahnya yang penuh makna. Setiap sudut kampung tempat ia tinggal dipenuhi dengan cerita-cerita tentang bagaimana Abu Nawas mengubah hidup seseorang hanya dengan sebuah candaan atau teka-teki yang sederhana. Suatu hari ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di depan rumahnya, seorang murid yang dulu sering belajar darinya datang untuk berkunjung. Murid itu kini telah menjadi seorang pemimpin desa yang dihormati. Dengan penuh rasa hormat, ia duduk di samping Abu Nawas dan berkata, "Guru, aku telah menjalankan apa yang kau ajarkan. Setiap kebijaksanaan yang kau tanamkan dalam hatiku menjadi panduan dalam setiap keputusan yang kuambil. Tapi ada satu hal yang selalu menggangguku." Abu Nawas tersenyum dan bertanya, "Apa yang mengganggumu, anakku?" Murid itu menjawab, "Aku selalu merasa tidak akan mampu membalas semua ilmu dan kebaikan yang kau berikan kepadaku. Bagaimana aku bisa membalasnya, guru?" Dengan suara yang lembut, Abu Nawas berkata, "Ilmu dan kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang perlu dibalas kepadaku, anakku. Jika kau ingin membalasnya, teruslah berbagi dengan orang lain, sebagaimana aku berbagi denganmu. Sebarkan kebaikan dan jadilah cermin bagi orang-orang di sekitarmu. Itu adalah balasan terbaik yang bisa kau berikan." Setelah itu Abu Nawas memandang langit yang biru dan menambahkan, "Hidup ini seperti pohon, anakku. Kita menanam benih, merawatnya, dan suatu hari pohon itu akan memberi buah bagi orang lain. Jangan khawatir tentang berapa banyak buah yang kau terima, tetapi fokuslah pada seberapa rindangnya pohon itu bagi mereka yang membutuhkan naungan." Hari itu menjadi hari terakhir Abu Nawas mengajarkan pelajaran kepada siapapun. Tak lama setelah percakapan itu, ia meninggalkan dunia ini dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan warisan berupa ilmu, kebijaksanaan, dan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, dan namanya tetap hidup sebagai simbol kecerdasan, humor, dan kebaikan.
Abu Nawas mungkin telah tiada, tetapi semangatnya tetap hidup di hati mereka yang pernah disentuh oleh kehadirannya. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa pendidikan tidak harus berat dan kaku, tetapi bisa hadir dalam bentuk canda, tawa, dan juga kasih sayang. Dan itulah mengapa hingga kini Abu Nawas dikenang bukan hanya sebagai penyair dan pemikir, tetapi juga sebagai guru sejati yang mendidik dengan cara yang lucu, mengesankan, dan tak terlupakan. Tamat.